Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu yang luar biasa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini kita akan belajar terkait dengan pecahan, yaitu mengubah berbagai bentuk pecahan dan mengurutkan pecahan. Sekarang kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, mengubah pecahan menjadi desimal. Sekarang kita lihat contohnya. 25%. 25% itu artinya per 100, sehingga kita tulis 25/100. Nah, untuk desimal ya, itu tinggal mengubah penyebut. Bisa menjadi 10, 100, 1000 dan sebagainya. Nah, karena di sini sudah 100, maka tinggal meletakkan 25-nya. 25 yang atas ini kita letakkan di sini. 100 menunjukkan ada 2 nol, dan 2 nol ya itu menunjukkan jumlah angka di belakang koma. Karena jumlah nolnya ada 2, maka nanti di belakang koma juga ada 2. Sekarang kita hitung 1, 2, maka komanya di sini. Karena di depan tidak ada angka, kita letakkan angka 0. Sehingga 25% itu kalau dirubah menjadi desimal 0,25. Kita lihat ya, di sini nolnya ada 2, maka di belakang koma juga angkanya ada 2. Sekarang contoh yang kedua, 41/2. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya 4 dikali 2, 8, ditambah 1, 9. 9/2. Sekarang kita rubah penyebutnya. Penyebutnya tadi ya, kita rubah menjadi 10, 100 atau 1000 dan seterusnya. 2 lebih dekat dengan 10. 2 menjadi 10 ini dikali 5. Karena bawahnya kali 5, maka atasnya juga dikalikan dengan 5. 9 kali 5 itu 45. Seperti tadi kita letakkan saja 45-nya. Kemudian kita lihat berapa jumlah angka nolnya. Angka nolnya ada 1, sehingga nanti angka di belakang komanya juga ada 1. Kita hitung ya. 1. Nah, berarti komanya ada di sini, 4,5. Karena 10 nolnya ada 1, maka angka di belakang koma juga ada 1. Hasilnya 41/2 ketika dirubah menjadi desimal 4,5. Sekarang 7/125. 7/125 kita rubah penyebutnya ya menjadi 1000 ya. Tadi ini sudah 100, ini 10 ya yang mendekati ya. Ini 1000. 125 menjadi 1000 ini dikali dengan 8. Karena bawahnya dikali 8, maka atasnya juga dikali 8. 7 dikali 8 hasilnya 56. Sekarang kita letakkan angka 56-nya ya. Kita hitung jumlah nolnya ada 3. Maka nanti angka di belakang komanya juga ada 3. 1, 2, ini baru 2. Nanti di sini berarti ada angka lagi. Karena tidak ada angka, kita letakkan angka nolnya. Di sini juga 0. Kita lihat angka di belakang komanya ada 3. 1, 2, 3. Sama dengan jumlah angka 0, 1000. Kemudian mengubah pecahan menjadi persen. Contohnya 0,75. 0,75 kalau dijadikan pecahan biasa itu adalah 75/100. Kenapa per 100 bukan per 1000, bukan per 10.000 atau bukan per 10? Kita lihat angka di belakang komanya. Angka di belakang koma ada 2, maka di sini juga nolnya ada 2. Ingat persen itu kan per 100, maka 75/100 itu adalah 75% karena di sini sudah 100 ya. Sekarang kita lihat contoh yang kedua, yaitu 7/8. 7/8 kita rubah menjadi persen ya. Cara mudahnya yaitu 7/8 kita kalikan saja dengan 100%. 100 dibagi 8 tidak bisa, maka kita kalikan dulu yang atas, pembilang dikalikan dengan pembilang. 7 kali 100, 700. Dibagi dengan 8. Kita bagikan manual ya.
Ini persen. 700 dibagi 8. 7 dibagi 8 tidak bisa. 70 dibagi 8 yang mendekati. 8 dikali berapa hasilnya mendekati 70, yaitu 8. Karena 8 dikali 8 itu hasilnya 64. Kita kurangi. 10 kurang 4 itu 6. Kita turunkan angka nolnya. 60 dibagi 8 yang mendekati adalah 7. Karena 7 kali 8 itu 56. Kita kurangi. 10 kurang 6 itu 4. Tidak ada lagi angka yang bisa diturunkan karena semuanya sudah diturunkan. Maka kita tambahkan angka 0 dengan syarat kita letakkan koma. Sehingga 40 dibagi 8 itu 5. 5 kali 8 40 habis. 7/8 dirubah menjadi persen adalah 87,5%. Sekarang contoh yang ketiga. 21/5. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 2 kali 5 10 tambah 1 11. 11/5. 11/5 itu kita kalikan saja dengan 100%. 100 ini adalah pembilang, ya, atas. 5 ini adalah penyebut, bawah. Maka kalau atas sama bawah, pembilang sama penyebut ini boleh dibagi ya, kalau misalnya bisa dibagi. 100 dengan 5 ini bisa dibagi. Ya, 100 bagi 5 ini 20. Sehingga 11 kali 2 itu hasilnya 22. Kita letakkan angka nolnya, 220%. Sehingga 21/5 kalau dirubah menjadi persen hasilnya 220%. Sekarang kita mengubah menjadi pecahan campuran. Contohnya 2,75. Kita letakkan saja angkanya 275 per. Kita lihat angka di belakang komanya ada 2 angka. Maka di sini per 100. Karena pembilangnya itu lebih besar dibanding penyebutnya, kita bagikan. 275 dibagi dengan 100. 2 dibagi 100 tidak bisa. 27 dibagi 100 tidak bisa. 275 dibagi 100. Hasilnya adalah 2. Karena 2 kali 100, 200. Kita kurangi. 5, 7. Maka untuk merubah menjadi campuran, sisa 75-nya kita letakkan di atas. Sedangkan 100 yang ini kita letakkan di bawah. Nah, kita lihat angkanya masih besar sekali sehingga perlu kita sederhanakan. Cara menyederhanakan yaitu dengan membagi dengan angka yang sama. Nah, 75 dengan 100 sama-sama bisa dibagi dengan 25. Kalau atasnya bagi 25, bawahnya juga dibagi 25. 75 bagi 25 itu 3, 100 bagi 25 itu 4. Sehingga 2,75 kalau dijadikan campuran, hasil paling sederhananya adalah 2/3/4. Sekali lagi ya, kalau misalnya menemukan angkanya masih besar, maka rubahlah, sederhanakanlah menjadi angka yang tidak bisa dibagi lagi. Kemudian contoh lainnya, yaitu 76/8. Kita bagikan secara manual ya. 76 dibagi 8. 7 dibagi 8 tidak bisa, maka langsung 76 dibagi 8. 76 dibagi 8 ya. Itu 9. 9 dikali 8, 72. Sisanya 4. Nah, sisanya letakkan di atas. 8 ini letakkan di bawah. Sekarang kita lihat 9/4/8 apakah bisa disederhanakan apa tidak. Sekarang kita lihat sama-sama bisa dibagi 4, berarti masih bisa disederhanakan. Kita bagi 4. 9-nya tetap ya, 9 yang di tengah-tengah itu tetap. 4 dibagi 4 1, 8 dibagi 4 2. Sehingga 76/8 itu ketika dijadikan campuran hasilnya adalah 91/2. Sekarang kita mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan.
Misalnya 23/5, 5/8, 45%, 0,75. Ini kita urutkan dari yang terbesar, ya, dari yang terbesar. Caranya yaitu dengan mengubah semua bilangan menjadi sama. Misalnya semuanya dirubah menjadi pecahan biasa, atau semuanya dirubah menjadi pecahan campuran, atau semuanya dirubah menjadi desimal. Artinya semuanya satu jenis. Nah, sekarang kita tinggal memilih, ya. Memilih yang paling mudah. Misalnya kita rubah semua menjadi persen. Kita rubah semua menjadi persen. 23/5, cara merubahnya ke persen kita rubah dulu menjadi pecahan biasa, ya. 2 kali 5 10, kali 3 13/5. Persen tinggal dikalikan dengan 100%. 5 dengan 100 bisa dicoret jadi 20. 13 kali 2 26. Masih ada sisa 0 di sini sehingga hasilnya 260%. Sekarang 5/8. 5/8 tinggal kalikan dengan 100%. 100 dibagi 8 tidak bisa, maka kita kalikan saja yang atasnya. 5 kali 100, 500 dibagi 8. Kita bagikan manual. 500 dibagi 8. 5 dibagi 8 tidak bisa, 50 dibagi 8. Yang mendekati 8 dibagi 8 dikali berapa hasilnya mendekati 50, yaitu 6. 8 kali 6 48. 10 kurang 8 2. Turunkan angka nolnya jadi 20. 20 dibagi 8 yang mendekati 8 dikali berapa hasilnya mendekati 20, yaitu 2. Karena 8 kali 2 itu 16. Kita kurangi 10 kurang 6 4. Ini tinggal sisa 1, ya, habis. Tidak ada lagi angka yang bisa diturunkan, semuanya sudah habis. Maka kita tambahkan angka 0 dengan syarat kita meletakkan angka koma. Kita meletakkan tanda koma. 40 bagi 8 itu 5. 5 kali 8 40, habis. Sehingga 5/8 itu kalau dirubah menjadi persen 62,5%. Sekarang yang ketiga 45%, ya, tidak perlu dirubah lagi karena sudah 4% dalam bentuk persen. Kemudian yang 0,75 kita rubah menjadi persen, ya. 75 dikali 100%, ya. Kalau misalnya di sini ada 2 angka di belakang koma, ada 100, ya. Berarti kan ini 2 juga nolnya, ini 2 angka, maka ini bisa dicoret sehingga nanti hasilnya 75%. Atau bisa, ya, 0,75 ini jadi 75/100 sehingga nanti hasilnya 75%. Sekarang permintaannya adalah dari yang terbesar. Kita lihat yang terbesar yang mana? Yang ini yang pertama. Kemudian yang kedua 75%. Yang ketiga 62,5%. Yang keempat 45%. Sekarang kita urutkan, ya. 260% ini kembali ke awal, punyanya 23/5, sehingga dari urutan dari yang terbesar itu 23/5. Sekarang yang kedua 75% itu punyanya 0,75. 62,5% punyanya 5/8. 45% punyanya 45%. Sehingga urutan dari yang terbesar yaitu 23/5, 0,75, 5/8, 45%. Kalau misalnya permintaannya dari yang terkecil, mengurutkannya tinggal dibalik saja. Berarti kalau yang dari yang terkecil 45% terlebih dahulu, kemudian 5/8, setelah itu 0,75, dan yang terakhir 23/5. Ya, itu, ya. Kemudian kalau misalnya diminta menyederhanakan pecahan, ya, menyederhanakan pecahan, sebentar. Misalnya kita diminta menyederhanakan pecahan. 45/100.
75. Menyederhanakan pecahan itu berarti membagi dengan angka yang sama. Misalnya 45 per 75, sama-sama kita bagi angka 5. 45 dibagi 5, ini 9. 75 bagi 5, 15. Ingat, kalau atasnya bagi 5, bawahnya juga wajib bagi 5, harus sama. 9 per 15 ini belum sederhana, maka kita bagi lagi. Sama-sama bisa dibagi 3. Sehingga 9 bagi 3, 3. 15 bagi 3, 5. Sehingga 45 per 75 kalau disederhanakan itu adalah 3 per 5. Jadi menyederhanakan pecahan itu harus yang paling sederhana yang tidak bisa dibagi lagi. Kemudian menyederhanakan pecahan 2,4. Misalnya contohnya 2,4 kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 24 per 10. Kenapa 10? Karena di belakang koma ada satu angka. Kalau misalnya di belakang koma ada 2 angka, berarti per 100 dan seterusnya ya. Karena pembilangnya lebih besar dibanding penyebutnya, kita bagi 24 dibagi 10. Ini 2. 2 kali 10, 20. Sisanya 4. Letakkan sisanya di atas, 10-nya di bawah. Ini belum sederhana ya. Kita sederhanakan. 2-nya tetap ya. 4 per 10-nya itu yang kita bagi. Sama-sama bisa dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 10 bagi 2, 5. Sehingga 2,4 pecahan yang paling sederhana adalah 2 per 5. Demikianlah penjelasan terkait dengan merubah pecahan dan mengurutkannya. Semoga anak-anak paham. Semangat terus belajarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.